tujuan kita kumpul di sini itu untuk mencari jalan damai dari masalah yang kita hadapi. Mediasi ini sifatnya sukarela dan tidak memaksa ya Bu ya. Saya hanya bantu Ibu agar pembicaraannya berjalan dengan enak dan jelas. Mudah-mudahan nanti keluar solusi yang membuat kita sama-sama lega ya. Oke, baik Ibu, di sini saya mau jelaskan sedikit ya Bu ya. Di sini saya itu bersifat netral, tidak memihak siapapun Bu. Saya bukan hakim, jadi saya tidak memutuskan siapa yang benar atau salah. Saya hanya bantu ibu-ibu untuk mengelola pembicaraan agar bisa membuat kesepakatan sendiri ya Bu ya. Jadi sebelum kita mulai, boleh Bu kita sepakati dulu beberapa aturan supaya pembicaraan ini berjalan dengan lancar. Boleh Bu ya? Oke. Yang pertama itu kita bicara secara bergantian, terus juga jangan saling memotong, saling menghargai dan fokus ke masalah, bukan ke hal-hal di luar itu. Semua yang kita bicarakan di sini itu bersifat rahasia Ibu. Jadi gimana? Apakah Ibu setuju dengan aturan ini? Oke. Nanti kalau masalah ini tidak selesai, jika diperlukan, saya mungkin akan mengajak salah satu ibu untuk mengobrol empat mata secara bergantian. Itu namanya kaukus. Tujuannya biar saya bisa lebih memahami kepentingan atau harapan dari masing-masing ibu di sini. Apa yang disampaikan saat kaukus tetap menjadi rahasia kita ya, kecuali kalau ada izin dari ibu. Oke, selanjutnya kita mulai mediasi hari ini ya Bu ya. Dengan mudah-mudahan bisa selesai dalam satu pertemuan. Apakah ibu setuju melanjutkannya sampai selesai? Baik Bu, saya catat dulu tanggal dan waktu pertemuan kita pada malam ini di formulir jadwal mediasi. Kalau memang nanti butuh pertemuan lanjutan, kita atur lagi jadwalnya bersama ya. Oke, sekarang kita masuk ke inti masalahnya. Saya kasih kesempatan Ibu Rani dulu untuk menceritakan masalahnya. Silakan Ibu, saya dengar. Ibu, jadi begini, saya ikut arisan renovasi dapur itu kan maksudnya biar bisa merenovasi dapur tahun ini. Nah, saya sudah dapat iuran dana arisan bulan lalu, tapi Bu Sari bilang saya masih punya tunggakan iuran 2 kali. Saya merasa sudah bayar, jadi kaget waktu dibilang masih kurang. Saya takut dianggap nggak jujur sampai bulan. Oke, terima kasih Bu Rani. Sekarang gantian Ibu Sari. Silakan Ibu menyampaikan masalahnya. Pencalonan saya yang saya tunjukkan iuran ini itu masih mempunyai tunggakan iuran yang belum masuk itu selama 2 kali. Nah, buat saya bukan uang dia setiap akhir bulan. Dia tidak ini dikurangi, itu berbohong. Ya, bukti setorannya itu belum ada, jadi saya bingung. Oke, baik. Saya paham posisi masing-masing Ibu ya. Terima kasih Ibu-ibu sudah menjelaskannya dengan baik tanpa adanya emosi. Nah, dari penjelasan tadi saya catat ada beberapa inti masalah. Yang pertama itu ada perbedaan catatan soal iuran arisan milik Ibu Rani. Nah, yang kedua ketidakjelasan bukti pembayaran. Ketiga kekhawatiran Bu Rani dianggap tidak jujur. Serta terakhir tanggung jawab Ibu sebagai ketua arisan untuk memastikan uang masuk sesuai dengan catatan. Ibu setuju kalau kita bahas poin-poin ini secara bertahap Ibu? Oke, sekarang mari kita lihat apa yang jadi kepentingan masing-masing. Ibu Rani ingin namanya baik, tidak mau dianggap gila atau berbohong, benar Bu? Nah, sedangkan Ibu Sari ingin catatan keuangan arisan sesuai dan jelas karena membawa tanggung jawab ke Ibu lain. Apakah benar Ibu? Oke, sekarang kita cari jalan tengahnya ya. Oke, Bu Rani, apakah Ibu masih punya buku catatan harian atau chat saat store iuran Bu? Saya ada chat waktu store ke Ibu Wati karena waktu itu Ibu Sari lagi sakit. Mungkin itu yang belum tercatat. Oke, baik. Ada kemungkinan uang masuk lewat perantara tapi belum tercatat. Kalau begitu kalau saya cek. Oh iya Bu Asti, saya lihat memang bulan ini mengirim
buat nih, mungkin buat terlupa saya. Jadi 1 setahun sudah terbukti, sisa 1 iuran lagi itu bagaimana ya Bu? Yang satu lagi saya akui memang belum bayar. Bulan itu anak saya sakit, jadi ada ketegangan. Baik, jadi masalahnya tinggal 1 iuran saja ya Bu ya. Oke, mari kita cari solusi yang enak buat Ibu. Bagaimana kalau Ibu Rahani melunasi 1 iuran itu minggu depan? Jadi nanti dibagi catatan supaya nama ini kurang di sini. Oke, saya sanggup bayar. Oke, saya juga siap kalau saya juga maaf kalau teman-teman saya juga minta maaf kalau ada salah. Oke Bu, Alhamdulillah Ibu-Ibu sudah saling memahami. Saya bacakan kesepakatannya dulu ya. Jadi Ibu Rani akan melunasi 1 iuran arisan yang tertunda paling lambat hari Selasa minggu depan. Sedangkan Ibu Sari akan memperbarui catatan arisan bahwa 1 iuran lainnya sudah dibayar melalui Ibu Wati. Kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan tidak memperpanjang persoalan di kelompok arisan. Keduanya sepakat menjaga komunikasi agar tidak terjadi salah paham di masa depan. Apakah Ibu setuju dengan isi kesepakatan ini, Bu? Baik, terima kasih Ibu-Ibu. Kesepakatan ini akan kita tuangkan dalam sebuah akta perdamaian yang nantinya akan ditandatangani oleh Ibu Rani dan Ibu Sari serta saya sebagai mediator ya. Akta ini penting Bu sebagai bukti resmi bahwa masalah ini sudah selesai dan kesepakatan ini mengikat bagi kedua belah pihak. Bagaimana Ibu? Apakah setuju untuk membuat dan menandatangani akta perdamaian ini? Oke, setuju ya Bu ya? Oke Ibu, terima kasih Ibu. Dengan menandatangani akta perdamaian, mediasi ini kita nyatakan selesai dan berhasil. Semoga hubungan kekeluargaan tetap berjalan baik ya Bu ya. Boleh Ibu